Hai, assalamualaikum. Apa kabar mam semua di rumah? Nah, kali ini saya akan berbagi resep olahan dari daging ayam, yaitu ayam pedas manis. Ini kuahnya sangat gurih dan daging ayamnya pun sangat empuk. Pokoknya nikmat sekali loh mam. Nah, simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya mam. Terima kasih. Nah, di sini sudah menyiapkan, ini ada 1 kg daging ayam yang sudah saya potong-potong kecil dan juga udah saya cuci bersih ya mam. Nah, di sini ayamnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan bumbu dihaluskan ada 10 cabai rawit, kemudian ada 8 siung bawang merah, lalu ada 4 siung bawang putih, dan saya tambahkan ada 1 ruas jahe, ada 1 ras kunyit, kemudian ada 1/4 sendok teh lada bubuk. Nah, saya tambahkan sedikit air ya mam biar mudah untuk dihaluskan. Nah, selanjutnya di sini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya mam. Dan ini hasilnya kira-kira seperti ini setelah dihaluskan. Nah, bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya siapkan wajan. Kemudian kita masukkan ayam yang tadi udah dipotong-potong kecil ya mam. Nah, kita masukkan semuanya. Kemudian setelah itu tuangkan bumbu yang tadi udah dihaluskan. Lalu saya tambahkan 3 lembar daun jeruk dan 2 batang serai, lalu setengah balok gula merah. Nah, saya tambahkan air sebanyak 500 ml. Nah, lalu saya aduk terlebih dahulu supaya bumbunya itu tercampur rata ya. Nah, dimasak sampai mendidih, sampai gula merah itu larut juga ya mam. Nah, ini udah tercampur rata, diaduk terus. Kemudian ini sudah mendidih dan kuahnya juga sudah agak menyusut ya mam. Lalu selanjutnya di sini akan saya tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian ada 1 sendok teh kaldu bubuk, saya gunakan Royco rasa ayam. Nah, selanjutnya saya aduk kembali supaya bumbu itu tercampur rata ya. Dan kita masak kembali sampai kuahnya itu menyusut, sampai benar-benar daging ayam itu biar empuk ya. Nah, ini kuahnya udah menyusut ya mam. Aromanya sangat sedap sekali. Nah, setelah kuahnya itu menyusut, lalu di sini saya tambahkan ada kecap manis. Ini sebanyak 5 sendok makan. Nah, bagi mams yang pecinta pedas, ini bisa ditambahkan lagi ya cabai rawitnya, tapi cabai rawit yang utuh ya mam. Nah, kalau tidak ada kecap manis, ini bisa ditambah lagi juga dengan gula merahnya ya, ataupun gula pasir. Nah, kemudian setelah kecapnya masuk, saya aduk terlebih dahulu ya mam supaya tercampur rata dan juga biar meresap ke dalam daging ayamnya ya. Nah, kita masak sampai kuahnya itu agak menyusut kembali. Nah, seperti ini. Lalu di sini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu sebelum dihidangkan. Ini rasanya enak sekali. Ini rasanya pedas manis gurih. Dan di sini juga daging ayamnya saya masak sampai empuk ya mam. Nah, ini udah siap untuk dihidangkan ya. Ini udah matang. Nah, ini dia olahan ayam pedas manisnya. Ini adalah salah satu menu favorit keluarga loh mam, karena ini rasanya yang sangat enak, sangat gurih, sangat nikmat dan bikin ketagihan. Nah, mams di rumah nanti wajib mencobanya ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar mam semua di rumah? Nah, kali ini saya akan berbagi resep yang simpel, yang mudah, yang praktis, dan tentunya menyehatkan, yaitu tumis tahu pokcoy. Nah, seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya mam. Dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 5 buah tahu. Kemudian di sini tahunya akan saya potong-potong. Nah, ini saya belah dulu jadi 2 bagian. Kemudian saya potongnya itu agak lembut seperti ini ya, Mam. Dan kebetulan di sini saya gunakan tahunya itu yang putih. Boleh juga menggunakan tahunya yang kuning ya, Mam. Nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing dan juga stok yang ada ya. Nah, setelah tahunya selesai dipotong-potong, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan kedua, ini tentunya ada pokcoy. Ini saya gunakan sebanyak 2 bogol dan di sini ujungnya udah saya buang ya. Lalu di sini selanjutnya pokcoynya saya potong-potong. Nah, untuk potongnya itu juga sama ya, Mam, agak lembut. Nah, bagi pecinta sayuran ini bisa ditambahkan lagi ya, Mam. Untuk bahan bumbunya di sini ada 4 siung bawang merah. Nah, lalu di sini bawang merahnya saya iris tipis. Kemudian di sini saya tambahkan ada 3 siung bawang putih. Ini juga sama ya, Mam, bawang putihnya saya iris tipis. Boleh juga bawang putihnya itu digeprek kemudian dicincang halus. Lalu saya tambahkan ada 4 cabai merah keriting. Kemudian di sini cabai merah keritingnya saya potong serong. Nah, jika pengen lebih pedas dan juga bagi pecinta pedas, ini bisa ditambahkan lagi dengan cabai rawit ya, Mam. Kemudian setelah selesai, ini akan saya sisihkan. Selanjutnya siapkan minyak panas, kemudian masukkan tahu yang tadi udah dipotong-potong lembut. Nah, setelah tahunya masuk, ini saya ratakan ya, supaya semua bagian tahunya terendam dengan minyak panas. Kemudian nanti kita masak sampai setengah kering ataupun kecoklatan ya, Mam. Dan jangan lupa diaduk ya, Mam, supaya tahunya itu matangnya merata dan juga biar sebagiannya itu tidak gosong ya. Nah, kita tunggu sampai matang merata. Kemudian setelah agak kekuningan dan juga matang merata seperti ini teksturnya. Nah, kira-kira untuk tingkat kematangannya seperti ini ya, Mam. Ini tahunya saya angkat lalu saya tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Lalu siapkan minyak panas secukupnya, kemudian masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita aduk supaya tercampur dengan minyak panasnya. Kemudian di sini bawangnya saya tumis sampai layu dan juga sampai keluar aroma bau sedap ya, Mam. Nah, jika bawangnya udah layu dan juga udah keluar aroma bau sedap, kemudian masukkan potongan cabenya. Kita aduk kembali supaya tercampur rata dengan bawangnya. Lalu di sini cabenya kita tumis sampai layu juga ya, Mam. Nah, setelah cabenya layu, kemudian di sini saya tambahkan air sebanyak 200 ml. Jika pengen lebih agak berkuah, ini airnya ditambahkan lagi ya. Nah, saya aduk sebentar. Lalu di sini saya tambahkan ada 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ada setengah sendok teh garam. Lalu ada setengah sendok teh kaldu bubuk, saya gunakan Royco rasa ayam, dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian 1/4 sendok teh lada bubuk. Nah, selanjutnya saya aduk supaya bumbunya tercampur rata. Kemudian kita tunggu sampai mendidih ya, Mam. Nah, lalu setelah mendidih, masukkan tahu yang tadi udah digoreng. Kita aduk terlebih dahulu supaya bumbunya meresap ya, dan juga supaya tercampur rata. Nah, kemudian setelah bumbunya meresap, lalu masukkan pokcoynya. Nah, di sini pokcoynya udah saya cuci bersih ya, Mam. Nah, kemudian diaduk supaya tercampur rata dengan tahunya dan dimasak sampai pokcoynya layu ya. Dan di sini tidak perlu lama-lama untuk memasaknya ya, Mam. Yang penting layu biar nanti tetap masih fresh dan crunchy ya, Mam. Lalu saya tambahkan ada larutan tepung maizena, ini sebanyak 1 sendok teh. Kemudian saya aduk supaya tercampur rata dan juga mengental ya.
Kemudian di sini dimasak sampai mendidih kembali. Nah, ini udah layu ya, Mam, pokcoynya ya. Lalu di sini saya tambahkan ada 1 sendok makan kecap manis. Nah, saya aduk kembali supaya tercampur rata dan juga biar meresap ya ke dalam tahunya dan juga pokcoynya ya, Mam. Nah, ini udah matang, bumbunya udah meresap, kuahnya udah menyusut, dan juga pokcoynya udah layu. Kemudian di sini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu sebelum dihidangkan. Ini rasanya udah pas, ini enak sekali, ada manis dan gurihnya. Nah, ini cocok sekali juga buat anak-anak ya, Mam, karena rasanya juga tidak terlalu pedas dan menu ini juga menyehatkan ya. Ada sayuran dan juga ada tahunya. Nah, selanjutnya di sini akan saya hidangkan terlebih dahulu. Nah, ini dia olahan tumis tahu pokcenya. Ini menu yang simple dan juga sangat praktis. Mams di rumah nanti wajib mencobanya ya, Mam, karena menu ini enak sekali. Apalagi jika disantap dengan nasi hangat. Nah, ini bikin ketagihan dan juga bikin nikmat ya. Nah, Mams di rumah nanti selamat mencobanya ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum, apa kabar Mam semua di rumah? Nah, kali ini saya akan berbagi resep olahan telur rebus bumbu kuning. Ini bumbunya sangat simpel, sangat mudah, dan tentunya rasanya pun nikmat sekali. Nah, seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya, Mam. Dan jangan lupa buat Mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini sudah menyiapkan, ini ada 9 butir telur ayam yang sebelumnya udah saya rebus ya, dan kemudian udah saya kupas cangkangnya. Nah, di sini telurnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan bumbu akan saya iris. Di sini ada 3 siung bawang merah. Kemudian di sini bawang merahnya saya iris tipis. Nah, bagi pecinta bawang ini bisa ditambahkan lagi ya, Mam. Lalu saya tambahkan ada 2 siung bawang putih. Nah, di sini juga bawang putih juga sama ya, saya iris tipis ya, Mam. Boleh juga bawang putihnya digeprek kemudian dicincang halus. Nah, setelah semuanya diiris tipis, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bahan bumbu yang dihaluskan ada 4 siung bawang merah. Lalu ada 3 siung bawang putih. Kemudian ada 1 ruas kencur. Ada 1 ruas jahe. Dan setengah ruas kunyit. Kemudian saya tambahkan 9 cabai rawit, lalu 1 sendok teh garam. Nah, semuanya akan saya haluskan ya menggunakan cobek atau ulekan. Boleh juga menggunakan blender ataupun chopper ya, Mam, untuk menghaluskan bumbunya. Nah, kita ulek sampai bumbunya itu teksturnya agak halus. Nah, kira-kira seperti ini ya, Mam. Ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya siapkan minyak panas secukupnya. Nah, lalu di sini masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya ya, Mam. Kita tumis bawangnya sampai keluar aroma bau sedap dan juga sampai layu ya. Nah, di sini saya aduk terus supaya bawang itu tidak gosong ya, Mam. Karena bawang ini mudah gosong ya kalau jika tidak diaduk. Nah, setelah aromnya harum dan juga layu, masukkan bumbu yang tadi udah dihaluskan. Kemudian di sini saya aduk terlebih dahulu supaya tercampur dengan bawangnya ya, Mam. Nah, di sini bumbunya ditumis sampai harum atau sampai matang dan tanek. Kemudian jika bumbunya udah matang dan tanek, saya tambahkan air sebanyak 500 ml. Nah, jika pengen lebih agak berkuah, kita tambahkan lagi ya, Mam. Kemudian saya aduk kembali supaya bumbu itu tidak menggumpal. Lalu saya tambahkan ada setengah balok gula merah. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, saya gunakan rekor asa ayam. Nah, saya aduk kembali supaya bumbu tercampur rata dan biar gula merahnya itu meleleh ya, Mam. Nah, jika tidak ada gula merah, ini bisa diganti dengan gula pasir ya, Mam.
Kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih baru masukkan telur rebusnya. Oh iya mam, jika pengen lebih pedas, ini bisa ditambahkan dengan cabai rawit utuh ya. Ataupun tadi pas menghaluskannya bisa ditambahkan lagi dengan cabai rawitnya ya mam. Nah, kita tunggu sampai kuahnya itu menyusut dan juga biar bumbu itu meresap. Nah, ini udah menyusut ya mam, bumbunya juga udah meresap. Kita aduk supaya matangnya merata. Aromanya sangat sedap sekali loh mam. Nah, kemudian setelah bumbu meresap dan juga kuahnya menyusut, di sini akan saya koreksi rasa sebelum nanti dihidangkan. Ini udah matang ya, dan tidak perlu lama-lama karena sebelumnya udah direbus ya mam telurnya ya mam. Yang terpenting bumbunya itu meresap dan juga kuahnya menyusut. Ini rasanya udah pas, enak sekali. Pedasnya mantap. Nah, kemudian di sini olahan telur rebus bumbu kuningnya ini akan saya hidangkan terlebih dahulu ya mam. Ini udah matang, udah siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia olahan telur rebus bumbu kuning. Ini sangat mudah ya mam, bumbunya pun sangat simpel. Bahan-bahannya sangat mudah didapatkan. Nah, mams di rumah nanti wajib mencobanya ya mam, karena menu ini sangat bikin ketagihan, apalagi jika disantap dengan nasi hangat. Nah, selamat mencoba ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya mam. Semoga bermanfaat ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar mam semua di rumah? Nah, kali ini saya akan berbagi resep tumis telur sosis. Ini menu yang simple dan tentunya ini sangat sedap sekali loh mam. Nah, pasti anak-anak juga ini suka ya. Nah, seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya mam. Dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini ada 5 buah sosis ayam. Kemudian di sini sosisnya akan saya potong-potong. Nah, untuk potongannya di sini saya potong serong ya, seperti ini. Dan ini sosisnya udah saya kupas plastiknya ya, mam. Untuk potongannya nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kemudian di sini sosisnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 4 butir telur. Nah, ini telurnya saya pecahkan satu persatu ya, mam. Kemudian saya tambahkan ada 1 sendok teh kecap asin, boleh juga diganti garam ya jika tidak ada kecap asin. Kemudian ini saya kocok lepas supaya tercampur. Nah, kita tekan-tekan ya seperti ini. Kemudian nanti setelah tercampur rata, ini telurnya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya mam. Lalu untuk bahan bumbunya di sini ada 3 siung bawang putih. Kemudian bawang putihnya saya geprek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nanti bawang putihnya akan saya cincang halus. Boleh juga ini bawang putihnya diiris tipis ya, mam. Kemudian saya tambahkan ada 4 cabai merah. Nah, lalu di sini cabai merahnya saya potong serong. Jika pengen lebih pedas, ini bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya, mam. Nah, ini semuanya udah selesai. Ini akan saya sisihkan. Lalu siapkan minyak panas secukupnya. Kemudian di sini telurnya saya masukkan ya ke dalam minyak panas. Nah, untuk telurnya akan saya masak terlebih dahulu. Nah, saya masak orak-arik ya, seperti ini. Pelan-pelan ya, mam, biar teksturnya tuh tidak terlalu hancur ya. Nah, kita masak sampai telurnya matang.
Kemudian setelah matang, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu telurnya. Nah, langkah selanjutnya siapkan minyak panas, kemudian masukkan bawang putih yang tadi udah dicincang ya, Mam. Kemudian di sini bawang putihnya saya tumis terlebih dahulu sampai kecoklatan dan juga sampai keluar aroma bau sedap ya. Nah, jika udah keluar aroma bau sedap, baru masukkan potongan cabai merahnya. Kita tumis kembali sampai cabainya layu ya, Mam. Nah, kemudian jika cabainya udah layu dan juga tercampur rata dengan bawang putihnya, lalu masukkan sosis. Kita aduk supaya tercampur rata dan ditumis sampai sosisnya matang atau mekar ya. Nah, jika ada sosisnya itu sapi, boleh juga diganti dengan sosis sapi ya, Mam. Karena di sini adanya sosis ayam, jadi saya gunakan sosis ayam. Kemudian jika udah matang, ini saya masukkan kecambah sebanyak 100 gram. Lalu saya aduk supaya tercampur rata. Kita masak sampai kecambahnya layu ya, Mam. Kemudian saya tambahkan ada 1 sendok teh kaldu bubuk, saya gunakan Royco rasa ayam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian 1 sendok teh gula pasir. Nah, lalu saya aduk kembali supaya bumbunya tercampur rata ya, Mam. Nah, di sini saya tidak menggunakan garam ya, karena tadi telurnya udah saya kasih dengan kecap asin ya, Mam. Nah, ini bumbu udah tercampur rata dan juga udah layu kecambahnya. Lalu masukkan telur yang tadi sebelumnya udah kita masak ya. Kita ratakan supaya tercampur rata. Nah, kita aduk seperti ini ya, Mam. Nah, kita aduk terus supaya telurnya itu tidak menggumpal ya, Mam. Kemudian saya tambahkan ada 1 batang daun bawang yang udah saya potong-potong. Nah, saya aduk supaya tercampur rata dan dimasak sebentar saja ya, Mam, karena di sini semuanya udah matang. Tinggal tunggu daun bawangnya tuh layu ya. Kemudian nanti jika daun bawangnya udah layu, jangan lupa untuk koreksi rasa ya, Mam, sebelum dihidangkan. Nah, di sini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu. Ini rasanya udah pas, ini enak sekali. Bumbunya juga sudah pas. Nah, jika pengen pedas, ini bisa ditambahkan dengan irisan cabai rawit ya. Nah, ini akan saya hidangkan terlebih dahulu. Nah, ini dia tumis telur sosisnya, sangat simple. Ini menu untuk anak-anak juga bisa ya, Mam, karena rasanya yang tidak terlalu pedas dan juga ada sosis, telur, dan sayurannya ya. Nah, siap untuk dihidangkan dan terima kasih. Selamat mencoba ya, Mam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.